Nikita Mirzani menceritakan soal kehidupan miris yang dialami anaknya Laura Mirzani alias Loli saat bersama Fadel Bajide. Ibu mana yang tidak merasa sedih saat semua fasilitas ia berikan termasuk sekolah ke luar negeri, tapi anaknya justru hidup susah karena seorang laki-laki. Salah satu cerita yang didengar Nikita Mirzani adalah saat Loli harus menunggu uang transfer dari keluarga Fadel Bajide sebab hasil kerja endorse barang diberikan ke kakak Fadel Bajide. Nikita Mirzani bercerita hal yang lebih miris. Laura pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin. Karena itu pula Nikita Mirzani tidak mau melepaskan Fadel Bajide atas kasus yang dihadapi. Kini Fadel Bajide berstatus tersangka atas laporan asusila terhadap Loli. Nikita Mirzani juga akan mengawal kasus Fadel Bajide hingga ke persidangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gila, ini plot twist banget sih. Kalian pasti nungguin kapan Fadel dijemput paksa dan ternyata dia nyerahin diri, cok. Bukan nyerahin diri ya, tapi menuhin panggilan polisi yang kedua. Di surat panggilan jam berapa, datang jam berapa, tapi nggak apa-apa, yang penting dia datang. Dan ternyata hasilnya adalah dia ditetapkan sebagai tersangka. Terus kata-kata yang paling gue inget di Bang Rasman ini adalah kan ada wartawan nanya, "Bang, gimana, merasa gagal gak jadi pengacara si Fadel? Kenapa dia jadi tersangka?" Terus jawabannya apa? "Saya nggak pernah gagal. 7 bulan saya mempertahankan dia biar gak jadi tersangka," kata dia kan. Ini gara-gara ada keterangan yang berbeda, yang berubah, nggak sesuai dengan apa ya bang? Briefing awal bang ya. Gimana sih? Intinya ada keterangan dari si pihak Loli itu mengubah keterangan karena di kasus ini adalah keterangan yang terbaru itu yang diambil polisi. Jadi intinya si Bang Rasman ini nggak mau disalahin guys dan nggak pernah gagal jadi pengacara. Ya walaupun izin advokatnya udah dicabut ya. Gimana itu tuh? Iya udah dicabut. Ntar gua bahas di next video deh. Dan buat lo semua yang nunggu kapan preskonnya si Loli nggak akan preskon di mana-mana kata Nikmir. Dia bakal buka semuanya itu di channel YT-nya si Nikmir. Kapan tayangnya dia bilangnya secepatnya sih, kita tungguin aja ya. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Drama kumbara antara Fadel dengan Nikita Mirzani kayaknya menuju titik terang nih geng. Setelah akhirnya Fadel ditangkap oleh kepolisian Jakarta Selatan terkait dengan tindakan kasus asusila anak di bawah umur. Kalau kulihat dari pasalnya nih, minimal jika nanti Fadel emang terbukti bersalah adalah 5 tahun penjara geng. Sementara ini Fadel ditahan 20 hari lamanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika emang Fadel itu terbukti bersalah, kalian tahu nggak sih seserius apa kasus ini? Di negara manapun tidak ada sama sekali yang bisa membenarkan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Karena itu merupakan salah satu tindakan yang berat, geng. Sekelas Drake loh, geng, sampai-sampai di roasting sama Kendrick Lamar di TV nasional karena telah pacaran sama anak di bawah umur. Kalau di luar negeri ya, kayak di Amerika Serikat ataupun di Korea Selatan, mereka yang pacaran dengan anak di bawah umur itu benar-benar tertutup dan malu, geng. Bukan kayak di Indonesia gitu, dibawa-bawa di sana-sini terus digembor-gemborin, bukan. Udah saatnya bagi mereka orang dewasa yang pacaran dengan anak di bawah umur ataupun minor itu mendapatkan sanksi sosial, geng. Apalagi ketika itu si Laura, anaknya Nikita Mirzani, masih berumur 16-17 tahun, which is masih di bawah umur. Ini ada lagi di artis yang kayak Fadel ini, tapi siapa ya? Anyway, yuk kita normalisasi sanksi sosial bagi pelaku yang melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur, agar kedepannya nggak ada Fadel-Fadel berikutnya, ya nggak? Fadel Bajide sudah naik statusnya menjadi tersangka. Kemudian banyak yang bertanya nih, apa yang menjadi dasar Fadel sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Bu Nurma, Humas dari Polres Jakarta Selatan menyatakan bahwa mereka memiliki alat bukti ya guys, yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli. Kira-kira alat bukti tersebut sah nggak sih menurut undang-undang? Menurut hukum, alat bukti itu minimal harus ada 2 guys. Jika kita mengacu dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi sepertinya alat bukti yang dikemukakan oleh Polres Jakarta Selatan itu sudah sesuai dengan pasal ini ya guys. Sekarang kita berfokus ke saksi ya guys. Dalam hukum pembuktian dikenal ada gium unus testis, nullus testis. Tapi kalian jangan pikir dulu nih, testis yang dimaksud bukanlah testis lato-latonya cowok. Unus testis, nullus testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi.
Nah, prinsip ini terdapat dalam pasal 185 ayat 2 KUHP guys, yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup kecuali didukung oleh alat bukti lain. Jadi saksi itu juga minimal harus ada 2. Nah, dalam konteks kasusnya Fadel guys, keterangan saksi diperkuat dengan keterangan ahli. Keterangan ahli ini berfungsi untuk memberikan analisis berdasarkan keilmuan yang relevan dengan kasusnya Fadel. Artinya dalam suatu perkara pidana guys, kombinasi alat bukti inilah yang akan digunakan untuk mencapai pembuktian yang meyakinkan di pengadilan. Jadi memahami konsep alat bukti ini sangat penting ya guys, agar kita tahu bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana suatu perkara dapat dibuktikan secara sah. Semoga bermanfaat. Bang, cepet banget sih. Fadel baru ditetapkan tersangka, kemudian langsung ditahan. Bagaimana menurut pendapat Abang? Jadi kewenangan penahanan itu merupakan kewenangan penyidik. Ya, sebagaimana yang disebut dalam pasal 20 KUHP ya, ayat 1. Untuk kepentingan saya bacakan ya, ayat 1. Pasal 20 ayat 1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Ya, contoh juga pasal 21. Ya, alasan subjektif kenapa polisi atau penyidik bisa melakukan penahanan sebagaimana pasal 21 ayat 1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Itu alasan subjektif ya, sehingga penyidik bisa saja dengan kewenangannya langsung melakukan penahanan kepada si Fadel. Jadi sah ya penahanan terhadap si Fadel. Jangan dibiaskan kemana-mana ada unsur tekanan dan sebagainya. Berarti itu dianggap sudah sesuai dengan pasal 20, 21, junto pasal 11 KUHP. Oke? Ternyata pagi ini aku baca berita rame banget bahwa Fadel sudah ditahan polisi, sudah naik statusnya menjadi tersangka dan langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi pagi aku sempat diskusi sama suamiku karena kebetulan suamiku lawyer. Hal-hal seperti ini biasa terjadi bahwa setelah pemeriksaan, gelar perkara segala macam terus ditahan itu lazim kalau misalnya ada pertimbangan, polisi mempertimbangkan hal-hal tertentu. Kalau dia menduga mungkin karena ini terkait perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, jadi hukumannya lumayan tinggi dan berat, jadi mungkin itu salah satunya untuk ditahan 20 hari ke depan. Nah, tapi sebenarnya yang aku mau highlight itu bukan itu. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah bagaimana kan Nikita Mirzani setelah diperiksa dan di BAP, itu dia kan preskon, dia nangis di situ. Aku ngeliat banget bahwa dia tuh lega. Aku cukup ngerti ya, karena aku juga perempuan, aku juga seorang ibu. Bagaimana kita memperjuangkan perlindungan terhadap anak kita, terus tiba-tiba mendapatkan hasil yang memang, oh bener kan omongan saya gini. Kenapa aku bisa firm banget karena polisi sudah menetapkan sebagai tersangka, dan biasanya kalau udah jadi tersangka polisi punya barang bukti yang kuat sehingga dia bisa jadi tersangka gitu. Jadi aku nggak tahu barang buktinya apa karena aku cuma menyaksikannya lewat media, tapi untuk Nikita aku ngelihat bahwa dia tuh lega banget sebagai seorang ibu bisa menjaga anaknya gitu. Semoga dalam kasus ini kita bisa banyak belajar. Sebenarnya dari cerita ini kita banyak belajar, tapi teruntuk anak-anak perempuan di luar sana. Gue pernah menjadi seorang anak perempuan yang pengen juga rasain bebas main sama temen, pacaran gini gitu, sampai akhirnya gue menjadi seorang ibu. Semua hal yang gue sebelin, yang perilaku orang tua gue lakuin ke gue, itu berubah ketika gue menjadi seorang ibu dan gue bisa ngerti kenapa orang tua gue melakukan itu. Ini klasik dan menyebalkan di kuping anak-anak bahwa lo ntar rasain deh kalau udah punya anak. Gue tuh juga sebel banget dulu sama pernyataan orang tua gue yang kayak gitu. Tapi setelah gue jadi orang tua, bener,
gue baru ngerti betapa mereka ketakutannya, terutama untuk anak perempuan ya. Anak laki-laki pasti punya ketakutan sendiri, tapi anak perempuan tuh ngejagainnya tuh kayak ngejagain kaca, asal lo tahu. Kalau nih orang kenapa lukanya bekasnya nggak hilang, yang rugi tuh perempuan ya, perempuan di luar sana. Dan kalau dia sayang sama lo, pacar lo bilang sayang sama lo, pacar lo bilang serius sama lo, bukan berarti dia menuntut sesuatu yang belum waktunya, tapi dia akan sangat menjaga kamu. Bahkan untuk maaf ya, cium atau apa segala macam, dia tuh pasti sungkan karena dia segan menghormati kamu tuh setinggi itu. Dan sekali lagi, mudah-mudahan setelahnya ke depannya akan makin banyak titik cerah. Dan juga yang paling aku harapin, semoga setelah kasus ini hubungannya Laura dengan Kak Nikita Mirzani sebagai seorang anak dan ibu kembali baik, kembali harmonis. Dan Laura, aku cuma bisa bilang, aku gak kenal mamahmu, tapi yang namanya orang tua pasti punya ketidaksempurnaan. Tapi percayalah, menurutku ngelihat bagaimana ibu kamu single fighter menyekolahkan kamu sampai ke luar negeri dan mati-mati yang bekerja sedemikian keras untuk kamu dan adik-adik kamu, I think hormat kamu harus sangat tinggi ke ibu kamu. Karena next kamu menjadi seorang ibu, kamu akan ngerti betapa dunia kita tuh runtuh kalau anak kita kenapa-kenapa. Nggak usah anak kita kenapa-kenapa, anak kita sakit batuk pilek aja tuh runtuh, dunia kita runtuh bener deh. Jadi mudah-mudahan kedepannya hubungan antara ibu dan anak ini semakin baik dan harmonis lagi. Aku berharap banget sih itu, karena sebenarnya menurut aku kedua orang ini tuh saling sayang, cuman ada miskomunikasi sedikit yang harus dibenahi. Itu aja. Untuk Kak Nikita, semangat terus.